25 Juli 2023 yang lalu, sebanyak 450 orang prajurit TNI dari Batalion Unit 122 Tombak Sakti tiba di Pelabuhan Jayapura di bawah pimpinan Mayor Infanteri Diki Apriyadi. Setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 20 hari berlayar dari Pelabuhan Belawan Medan, Batalion 122 Tombak Sakti menjalankan tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini di wilayah Kabupaten Kerom dan Kota Jayapura. Apa saja yang dilakukan oleh Satgas Pamtas RI PNJ dari Batalion Unit 122 Tombak Sakti? Saksikan di dua arah. Saat ini saya bersama dengan Komandan Batalion Unif 122 Tombak Sakti, Mayor Diki Apriyadi. Kami berada di pos komando utama. Betul, begitu ya, Komandan, di SKO perbatasan RI PNJ. Bagaimana kabar, Komandan, hari ini? Alhamdulillah, kami sendiri secara pribadi, saya Mayor Infanteri Diki Apriyadi, saat ini dalam kondisi sehat walafiat, termasuk seluruh personel kami yang tergelar di perbatasan RPNJ sebanyak 450 orang. Alhamdulillah seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat. Sehat, ya. 20 hari perjalanan dari Pelabuhan Belawan. Naik kapal ya? Betul sekali. Bisa ceritakan sedikit bagaimana perjalanan dari Belawan ke sini, Komandan? Baik Bapak, ini sebuah momen penting bagi kami. Pada saat kami berangkat dari Pelabuhan Belawan, di situ kami diberangkatkan oleh Bapak Panglima TNI. Tepatnya di tanggal 4 Juli 2023 yang lalu. Iya. Kemudian kami disiapkan sebuah akomodasi, yaitu KRI Banjarmasin. Di sini kami bersama dengan batalion dari Aceh, Batalion 111. Kami bersama-sama menggunakan KRI tersebut perjalanan menuju ke daerah operasi masing-masing. Diawali di tanggal 4 kami berlayar menuju ke Jakarta. Memang dinamika di perairan cukup pelik, adanya gelombang, adanya cuaca yang angin kencang. Nah, namun ini semua tidak ada alasan karena kami siap untuk melaksanakan tugas. Perjalanan kami selama 24 hari ya, sampai di Jayapura ini pun tidak mengalami sebuah kendala apapun. Ya, syukur alhamdulillah seluruh personel kami dalam keadaan sehat dan selamat sampai dengan daerah operasi. Memang beberapa dinamika di lapangan, ada yang mabuk laut. Kami memang ada beberapa personel kami, memang kami militer, tetapi ada beberapa anggota kami yang sedikit mabuk laut, sehingga pada saat melintasi Laut Aru, ini sedikit agak bergoyang. Ombak lumayan sedikit bergoyang, namun kita lewati, semua kita lewati, dan alhamdulillah kami tiba di Pelabuhan Jayapura di tanggal 24 Juli yang lalu dalam keadaan sehat walafiat. Dari Jayapura langsung ke posnya di mana nih, Komandan? Jadi pada saat kami tiba di Jayapura, kemudian kami tidak langsung melaksanakan rotasi, namun kami di pull out terlebih dahulu. Dirindam, ya, dirindam 17 Cendrawasih. Memang beberapa pos yang pada saat itu tergelar masih tergelar di pos masing-masing, sehingga perlu adanya serah terima dan adanya pergantian dari satgas yang lama dengan satgas yang baru. Pada saat itu kami ditampung di Rindam 17 Cendrawasih. Itu berkisar sekitar 4 hari. Seluruh personel kami 450 orang sudah inset masuk melaksanakan manloven dan rotasi di 22 pos. Kami 450 orang satgas batalion kami tergelar menjadi 22 pos. Tergelar dari SKO yang kita duduki saat ini sampai di distrik Waris, Kabupaten Kerom berarti. Kabupaten Kerom. Alhamdulillah semuanya sudah tergelar pada saat itu dan sampai dengan saat ini. Berarti kurang lebih kita hitung dari sekarang sekitar 7 bulan ya? Betul, kurang lebih 7 bulan lebih. 7 bulan lebih di
daerah sini penugasan. perbatasan. Nah, selama 7 bulan lebih ini, apa sih sebenarnya tugas pokok dari Pamtas Perbatasan RI PNJ ini, Pak? Jadi gini, Dan apa saja yang sudah dilakukan? eh, sesuai dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, salah satunya adalah batalon kami, batalon Yonif 122 Tombak Sakti, mendapat sebuah kepercayaan untuk melaksanakan tugas yang salah satunya adalah melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di wilayah Papua, Iya. khususnya di Kota Jayapura dan di Kabupaten Keromo. Hal ini sejalan dengan tugas pokok TNI yang tercantum di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2024. Yang mana tugas TNI yang pertama adalah menegakkan kedaulatan negara. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah. Iya. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oke. Dan hal ini terrincikan dalam pasal 7, di mana memang di dalam pasal 7 ini operasi kami adalah operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Di mana di dalam operasi militer selain perang kami memiliki 14 tugas. 14. Nah, khusus kami yang berada di perbatasan dan saat ini kami sedang melaksanakan tugas sebagai Pamtas RI PNJ, kami melaksanakan 6 tugas tersebut. 6 diantaranya yang pertama mengatasi gangguan separatis bersenjata. Iya. Yang kedua, kami melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan. Oke. Dan yang ketiga adalah kami membantu fungsi dan tugas pemerintah daerah dan kepolisian. Dalam kepolisian. Dan hal ini kami juga selalu berkoordinasi dengan seluruh komponen masyarakat, komponen instansi-instansi terkait, ya, sehingga dalam pelaksanaan tugas kami bersinergi. Betul. Bersinergi dan memang dalam rangka pengamanan perbatasan ini bukan tugas hanya salah satu instansi atau satu pihak saja, namun ini kerja bersama. Iya. Kerja bersama untuk menjadikan suatu wilayah perbatasan ini wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Nah, dari 6 dari 3 yang kemudian disebutkan tadi itu bahwa berarti saya bisa dikelompokkan bahwa itu tugas militer dan non militer. Betul Nah, untuk sekali. tugas militer untuk gangguan dari separatis bersenjata kemudian pengamanan perbatasan, apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Yonif 122 Tombak Sakti? Baik, jadi kami sudah berjalan 7 bulan ini, ada beberapa tahap-tahap yang sudah kami lakukan. Terkait dengan adanya peningkatan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, tentunya kami dari Satgas yang pertama adalah melakukan komunikasi sosial terlebih dahulu. Artinya kami berkoordinasi, kami mencari informasi, melakukan komunikasi sosial dengan seluruh elemen. Di sini ada PLBN, artinya kami juga berkomunikasi dengan unsur PLBN. Artinya yang pihak-pihak terkait di perbatasan ya? Bea cukai, imigrasi, karantina, kepolisian, dan juga kami juga selalu berkomunikasi dengan tokoh-tokoh. Di sini ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita. Nah, hal ini yang membuat kami bisa melihat bagaimana gambaran situasi di wilayah. Sehingga dengan komunikasi sosial kami bisa melihat, oh ada celah untuk membuka peran kami masuk di sini. Oke. Peran kami masuk di celah yang sudah kami lakukan komunikasi, sehingga keberadaan kami di sini memiliki arti. Oke. Kemudian dihadapkan dengan langkah pertama kami sudah melaksanakan komunikasi sosial dengan seluruh instansi dan tokoh yang berada di wilayah perbatasan. Kami juga melakukan kegiatan semacam aksi yang membuat sebuah komitmen bersama. Oke. Apa-apa saja itu, Pak? Jadi yang pertama kami membuat komitmen dengan bersama dengan pemerintah daerah. Di sini memang situasi wilayah Papua kan masih relatif rawan. Sehingga kami membuat sebuah komitmen deklarasi, tepatnya kemarin di Waris kami membuat adanya deklarasi penolakan KST, kelompok separatis teroris. Hal ini dihadiri dan diikuti sebuah elemen, baik itu instansi maupun tokoh adat, sehingga kita bersama-sama mengeliminir
Betul. Artinya memitigasi adanya kerawanan-kerawanan dari luar. Yang kedua, kami juga melakukan deklarasi atau komitmen untuk sama-sama menjaga wilayah stabilitas di Jayapura dan di Kerom ini aman dengan adanya intervensi minuman keras. Jadi kami melakukan deklarasi anti narkoba bersama dengan Bupati, bersama dengan Kapolres dan seluruh tokoh. Sehingga dari dalam kita menolak Betul. adanya ya intervensi-intervensi dari luar yang ingin mengganggu generasi muda khususnya. Berarti memang minuman keras dan utamanya ganja ya, Betul yang sangat sekali. rawan sekali di wilayah Narkoba perbatasan. ini. Ya, itu cukup riskan dan cukup tinggi kejadian kasus di wilayah perbatasan ini untuk sama-sama kita tangkal. Iya. Kita tangkal dan kita berikan edukasi kepada kepada masyarakat atau generasi-generasi muda yang kedepannya sebagai penerus bangsa. Dan yang ketiga dihadapkan dengan tahun politik. Di tahun 2023 persiapan, di tahun 2024 yang saat ini sedang kita lakukan, kami juga membuat komitmen dan deklarasi bersama. Artinya kita meyakini kita harus berbuat bahwa pemilu damai, pelaksanaan pemilu ini damai. Hal ini penting karena dengan adanya komitmen bersama tentang pemilu ini damai, seluruh kelompok-kelompok yang terlibat di dalam kontestasi pemilihan ini sama-sama menjaga keamanan ya, wilayah khususnya di Jayapura dan Kerom. Ya, syukur sampai sekarang setelah pencoblosan masih relatif aman ya. Alhamdulillah sejauh ini sudah melintasi tahap pencoblosan, tidak ada kejadian yang cukup berarti. Yang memang ada sedikit semacam adanya penolakan dari beberapa kelompok protes, yang namanya juga sebuah kontestasi. Hal ini sudah kita antisipasi. Kami berkolaborasi dengan kepolisian, kami berkolaborasi juga dengan unsur tokoh-tokoh ini. Dengan adanya pemunculan tersebut, segera kita selesaikan bersama, dimusyawarakan, menemui jalan terbaik, selesai. Nah, selain yang kemudian disebutkan tadi, ada salah satu tugas yang disampaikan tadi membantu pemerintah daerah dan kepolisian setempat. Iya betul. Nah, bentuk bantuan yang diberikan dari Satgas ini berupa apa saja, kalau bisa Jadi kembali lagi sebagai jati diri kami sebagai TNI. Kami di dalam TNI ini memiliki doktrin 8 wajib TNI. Dari 8 wajib ini yang terakhir adalah menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Artinya dengan peran kami sebagai Satgas di daerah penugasan, kami ingin memberikan dan mengaplikasikan jati diri kami sebagai TNI di wilayah perbatasan, dan juga kami memiliki 2 fungsi, fungsi tempur dan fungsi teritorial. Fungsi teritorial inilah yang kami perankan. Di dalam fungsi teritorial kami menggunakan 3 metode. Metode pertama adalah komunikasi sosial, lagi-lagi untuk mempererat hubungan. Mempererat hubungan dengan instansi, dengan masyarakat, ya, sehingga menumbuhkan partisipasi dan kerjasama antar semuanya. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, apa saja? Komunikasi artinya juga kami bersilaturahmi kepada unsur tokoh yang ada di tempat untuk sembari kami mengenal bagaimana daerah tersebut, sembari kami juga mengenal bagaimana kendala dan hambatannya, apa potensinya, seperti itu ya. Betul sekali. Dengan komunikasi sosial seperti ini. Namanya ngopi bareng. Ngopi bareng. Dengan seperti ini kami tahu ya, bagaimana kendala, dan kami sowan, kalau bahasa Jawanya itu sowan, kami bersilaturahmi kepada unsur pemerintah, kepada Bapak Bupati, kepada tokoh-tokoh adat per distrik, kami silaturahmi. Ya. Kemudian yang kedua adalah metode pembinaan ketahanan wilayah. Pembinaan ketahanan wilayah ini adalah untuk menumbuhkan suatu ketahanan aspek darat. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan kami lakukan adalah memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan. Sehingga generasi muda ini memiliki nasionalisme. Kami masuk kepada
mulai dari TK, SD, SMP, dan juga pada saat kegiatan-kegiatan 17 Agustus yang lain, kami lakukan sebagai pembina. Kami latihkan bagaimana PBB, kami bagaimana memberikan dedikasi tentang pengetahuan nasionalisme, cinta tanah air. Nah, ini termasuk juga ada beberapa kegiatan yang kami berikan kepada masyarakat untuk menumbuhkan cinta Indonesia, khususnya kami lakukan kegiatan ada perlombaan Kampung Merah Putih. Oh, Kampung Merah Putih. Nah, di Kampung Merah Putih ini kami memasukkan di situ ada 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana suatu kampung ini bersih, tidak ada sampah, pola hidup bersih. Yang kedua, bagaimana mereka mencintai lingkungannya dengan dihias sebagai ornamen-ornamen kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan ini sudah terlaksana. Menumbuhkan patriotisme. Betul sekali. Dari masyarakat. Ini sudah kami lakukan. Kemudian yang ketiga terkait dengan metode pendekatan secara teritorial kami kepada masyarakat, kami melaksanakan kegiatan bakti TNI. Apa saja tuh? Bakti TNI ini memang kami lakukan tujuannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Seperti apa misalnya? Kita melihat ada keterbatasan, contoh dalam satu kampung ya di wilayah Waris ada yang keterbatasan tentang listrik. Oh iya. Nah, ini kami berupaya, awalnya kami berupaya swadaya dengan membantu melihat ini ada keterbatasan listrik. Nah, berjalannya waktu kami komunikasikan dengan pemerintah daerah, harapannya kampung tersebut yang memiliki keterbatasan listrik kami bisa wadahi. Listrik, air yang selama ini juga air terbatas karena terkendala. Ada salah satu di pos kami di kilometer 76 ini masyarakat pada saat sebelum kami masuk ya, ini dulu kebutuhan airnya hanya menggunakan suatu tampungan air di KM 76. Namun berjalannya waktu ya, sebelum kami masuk juga penampungan ini tersumbat. Akhirnya hampir 1 tahun mereka tidak menikmati air bersih. Kami cari permasalahan tersebut, komunikasi dengan masyarakat, Pak kami tolong dibantu bagaimana kami butuh air. Namun sebenarnya kami ada Pak, tempatnya di atas. Nah saat ini kondisi tersebut tidak operasional. Kami laksanakan peninjauan, kami briefingkan dengan unsur dari Satgas kami, solusinya bagaimana kita perbaiki, kita lengkapi dengan pipa baru dan sebagainya. Alhamdulillah di akhir 2023 yang lalu itu sudah teraliri. Fungsional ya. Dan ini memang harapan kami juga hanya sebagian kecil yang kami salurkan. Dengan peran kami sebenarnya sebagai TNI melaksanakan bakti TNI ini kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena memang kami siapkan tenaga. Kami siapkan kemampuan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Namun dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ini perlu adanya keterlibatan dari unsur pemerintah daerah setempat. Inilah makanya perlu kami selalu komunikasi dengan Bapak Sekda, Bapak Bupati. Kami laporkan Bapak di sini ada kekurangan hal tersebut. Kami laporkan. Harapannya apabila memang ada dukungan, tolong diarahkan ke titik-titik yang tepat sasaran. Jadi memang untuk teritorial ini sudah banyak yang dilakukan dari Satgas Pantas Unif 12 Tombak Sakti ya. Dan saya sempat monitor juga, sempat anggota mengajar di sekolah-sekolah. Ada saya lihat juga ya. Terus memberikan pelatihan membuat misalnya olahan apa gitu. Saya sempat lihat, berarti kayaknya teman-teman di Unif 122 ini serba bisa gitu. Bisa tempur bisa jadi guru juga Kalau tidak salah pernah juga bersama dengan pemerintah Kabupaten Kerom sunatan massal kalau tidak salah. Betul sekali. Berarti ini sudah pas dengan motonya, kesatria yang disegani lawan dan dicintai rakyat. Nah untuk dicintai rakyat itu ya seperti yang dilakukan tadi ya. Betul. Nah bagaimana respon masyarakat sendiri terhadap kehadiran Satgas 122 Tombak Sakti? Berawal kami masuk ke daerah penugasan, kami melihat dinamika situasi di daerah penugasan ini. Kami melihat
menjadikan sebuah prioritas dari kami untuk bagaimana penanganan atau sifatnya kami memberikan bantuan kepada masyarakat. Yang kami lakukan pertama adalah kami melihat prioritas yang pokok adalah kebutuhan primer. Bagaimana itu air, bagaimana itu listrik, bagaimana itu pangan. Nah, tadi kita sudah bicara tentang air, kita bicara juga dengan listrik, dan tentang pangan juga kami sudah berupaya bagaimana membuka lahan. Kami sudah membuka lahan di Waris, itu kami coba beberapa waktu yang lalu dengan menanam padi. Saat ini juga kami di Kalipai juga membuka lahan untuk jagung, untuk cabai, semangka, dan bawang merah. Nah, ini sudah kami buka sekitar 2 hektar, ini saat ini sedang berproses. Dan intinya banyak pos-pos lain juga memanfaatkan wilayah di sekitaran pos untuk bersama-sama dengan masyarakat membuka lahan untuk yang pertama untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya mereka dulu. Apabila ini memang sudah dinyatakan berkembang, harapannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, ini juga kami imbangi dengan bagaimana meningkatkan harga nilai suatu barang. Jadi contoh ada sagu. Ada sagu. Bagaimana ini harapannya nilainya lebih tinggi. Nah, jadi bukan hanya sekedar dikonsumsi sehari-hari, tapi mungkin ada variasi lain gitu. Betul. Kami olah sagu ini menjadi lepet pisang sagu. Ada juga kedelai. Kedelai kami produksi menjadi sebuah tempe. Ada juga tepung. Kami gunakan donat dan bakpao. Nah, hal ini kami edukasikan kepada masyarakat. Yang pertama memang untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya dan sembari apabila memang ini sudah bisa dikatakan berhasil dan memiliki sebuah modal, harapannya bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat orang per orang terlebih dahulu. Kalau mungkin masyarakat orang per orang sudah bisa, harapannya kampung tersebut bisa mesejahterakan masyarakatnya. Dan artinya respon masyarakat sangat antusias sekali ya. Alhamdulillah sejauh ini masyarakat cukup yang pertama menerima kami, yang kedua cukup memberikan respon positif dengan apa-apa yang sudah kami berikan, dan memang lagi-lagi kami juga sebenarnya kewalahan. Dengan ada, tapi tidak apa, itu sebuah komitmen kami untuk memberikan yang terbaik. Pak, tolong bantu ini, Pak, tolong siapkan ini. Sama halnya seperti kebutuhan sekunder mungkin. Tadi kebutuhan primer. Di sini juga kita lihat Bapak tadi bicara masalah kesehatan dan pendidikan. Kami melihat hal ini penting dengan keterbatasan tenaga kesehatan, tenaga pendidik, termasuk fasilitasnya juga terbatas. Artinya kami juga melakukan strategi. Jadi kenali, dekati, layani. Nah, artinya kami juga dari masing-masing pos ini memiliki tenaga kesehatan. Inilah sebagai ujung tombak kami untuk bagaimana menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Ada yang masyarakat telepon, ada yang masyarakat buat surat, Pak, anak ini sakit, kami ke sana. Dan juga kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan patroli kesehatan. Keliling-keliling, mengobati yang sakit. Kemudian juga kami secara kerjasama juga kemarin dengan Kabupaten Kerom pada saat kegiatan Isra Mi'raj, kami menggelar kegiatan sunatan massal. Harapannya yang pertama yang mengangkat sebuah hikmah Isra Mi'raj tadi, yang kedua membuat bagaimana kita hidup sehat. Akhirnya alhamdulillah awalnya kami prediksi hanya 50 orang sunat. Kayaknya membludak kemarin ya. Ternyata sampai 110 orang. Dan saya lihat dari pemerintah daerah pun merespon luar biasa sekali. Karena sunatan massal itu tidak hanya diikuti oleh anak-anak yang muslim, tapi malah non-muslim juga ada yang ikut kemarin saya lihat. Itulah yang kami angkat kemarin, bahwa kegiatan sunatan massal ini kemarin bukan hanya diikuti oleh muslim, kami juga buka kepada non-muslim. Ada sekitar 15 orang. Ya sekali lagi apresiasi masyarakat cukup tinggi, dan memang ya sebenarnya kami sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, karena memang secara langsung kami juga menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Ya, lagi-lagi kami siap
dalam satu hari 25 jam. Lebih satu Pak ya? Iya, dalam satu minggu kami siap 8 hari. 8 hari ya. Dalam satu bulan Ya, 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 kami ya. siap Oke. 32 hari. Oke. Dan berarti sudah 7 bulan lebih Betul di sekali. Papua sini. Rencana sampai kapan? Jadi Sesuai dengan jadwal sesuai ini? dengan Penugasan. surat perintah kami melaksanakan tugas di daerah penugasan selama 12 bulan. 12 bulan. 1 tahun ke depan, ya tepatnya nanti Juli di ya? bulan Juli 2024 Berakhir tugas di akan sini. berakhir. Namun kami sebagai seorang prajurit, ya, kami siap untuk melakukan tugas apabila memang ada kebijakan atau ada pertimbangan untuk diperpanjang atau Oke. dipercepat, kami siap untuk melaksanakan hal tersebut. Oke, berarti sesuai dengan penugasan sampai dengan Juli, apa-apa lagi yang akan dilakukan di rentang waktu sisa ini? Jadi sebenarnya masih banyak. Masih banyak ya? Kalau kami katakan mau menambah waktu, kami tambah Pak di sini. Ya. Merah putih Pak. Siap. Tapi dengan adanya waktu yang ada ini, kami sedikit melihat lebih luas. Kemarin ada di wilayah musuh. Wilayah musuh ini mereka ada keterbatasan masalah infrastruktur jembatan. Oh ya. Jembatan 3 tahun yang lalu jembatan ini tergerus oleh aliran sungai, Air, ya. sehingga sungai ini jembatan tersebut tidak dapat dioperasionalkan. Masyarakat menuju sebuah titik di jalan utama itu harus mutar 5 kilo. Oh. Nah, ini upaya kami sudah kami komunikasikan dengan pemerintah daerah, dan insya Allah di awal-awal bulan April ini di tahun 2024 ya, ini bisa kami Mungkin setelah realisasikan. puasa gitu ya? Betul sekali, ya, kami sudah komunikasi dengan pemerintah daerah untuk menjadikan prioritas, dan kami juga akan bekerja sama dengan masyarakat untuk percepatan pembangunan jembatan. Dan hal-hal lain intinya sembari berjalannya waktu yang ada sampai akhir penugasan, kami selalu melakukan beberapa kegiatan yang kami sampaikan tadi tentang menjaga stabilitas keamanan. Iya. Kami melaksanakan patroli, khususnya juga sekira tugas pokok kami adalah melaksanakan pengamanan perbatasan. Kami rutin setiap 1 bulan sekali. Kami tergelar sekitar kurang lebih 80 km perbatasan dari Seko sampai di Distrik Waris. Ini ada 8 patok. Ada 8 patok yang setiap bulannya kami laksanakan patroli untuk meyakinkan bahwa wilayah tersebut aman, meyakinkan bahwa patok perbatasan ini tidak ada ancaman dan gangguan. Gitu, Pak. Jadi sisa waktu ini ya, dalam menjalankan tugas sesuai dengan surat perintah, mungkin harapan-harapan dari Pak Diki sendiri dengan teman-teman dalam menjalankan tugas yang sampai dengan Juli nanti, apa harapannya kepada masyarakat? Jadi kita melihat dari output sebuah keinginan masyarakat Papua khususnya, ya, bahwa masyarakat Papua menginginkan bahwa, dan kita semua menginginkan bahwa Papua ini aman, damai, dan sejahtera. Artinya apa? Secara lingkup kecil kita dapat menjaga stabilitas keamanan di sini. Dengan adanya jaminan keamanan, artinya perekonomian ini akan berjalan. Perekonomian akan berjalan sehingga mengakibatkan sebuah kesejahteraan masyarakat nantinya akan berkembang. Nah, dari kami sendiri sebagai Satgas Pamtas RIPNJ, kami berharap ya, seluruh elemen baik itu instansi pemerintahan, kemudian semua tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Papua, sama-sama kita mempunyai visi tersebut, menjaga bagaimana Papua ini aman, menjaga bagaimana Papua ini damai, dan mewujudkan bagaimana masyarakat dan kehidupan di Papua ini menjadi sejahtera. Sehingga dengan adanya kolaborasi bersama, kemudian keinginan masyarakat untuk maju, ini semuanya bisa terlaksana. Dan saat ini memang sudah ada upaya umum ke sana, dan masyarakat juga sudah memiliki keinginan dan keyakinan bahwa ke depan ini Papua akan lebih maju. Amin.
dalam bahasa kami, atas pengetahuan kami, Jawa, Sumatera adalah masa lalu. Ya. Sulawesi, Kalimantan adalah saat ini. Ya. Papua adalah masa depan Indonesia, masa Betul. depan dunia. Jadi itu harus kita jaga dan kita perhatikan bersama-sama. Benar ya? Ya. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini dari Unif 122 Tombak Sakti. Berbagai hal sudah mereka lakukan sejak kurang lebih 7 bulan menjalankan tugas, baik itu secara operasi militer maupun teritorial, banyak yang sudah mereka lakukan, dan begitu banyak manfaat yang sudah didapat atau dirasakan oleh masyarakat. Kita berharap teman-teman dari Satgas 122 Tombak Sakti ini 450 orang datang dalam kondisi sehat, balik juga bertemu kembali dengan keluarga dalam kondisi sehat, selamat, dan sukses selalu. Kita berharap tetap semangat dalam menjalankan tugas sampai dengan selesai dan bisa kembali meninggalkan kesan yang baik, kesan yang mendalam buat masyarakat sesuai dengan moto dari Satgas Unif 122 ini. Betul sekali. Kesatria yang disegani lawan dan dicintai rakyat. Kita berharap rakyat semakin mencintai TNI. Dengan begitu negara kita semakin kuat. Itulah tadi obrolan kita bersama Komandan Batalion Yonif 122 Tombak Sakti, Mayor Infanteri Diki Apriyadi. Terima kasih banyak Komandan atas waktunya. Sama-sama. Semoga sukses dalam menjalankan tugas. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Oke. Selamat siang. Kita ngopi dulu.